Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari komoditas XAUUSD atau Gold. Kita bisa lihat di sini lagi dan terlihat pada candle harian Gold ya di sini masih dalam range yang sama. Bisa dikatakan Gold ini masih sideways. Dan sama seperti video sebelumnya, ya saya katakan bahwa selama dia sideways, kita agak susah untuk menebak pergerakan harganya. Karena dia masih belum tahu akan lanjut turun lagi atau melanjut naik lagi. Untuk yang mau menonton video sebelumnya, agar bisa memahami penjelasan ini, nanti akan saya taruh kembali videonya di pojokan atas seperti di sini ya, seperti biasa. Silahkan ditonton kembali untuk penjelasannya. Dan langsung aja kita masuk ke penjelasannya di sini. Nah, di sini udah saya tandain ya dari kemarin bahwa dua garis horizontal ini adalah peran yang penting atau memiliki peran penting untuk si XAUUSD ini. Karena ketika harga menyentuh ini kita bisa perhatikan ya di sini ada beberapa kali, 3 kali, dan di sini ada sedikit pantulan lagi ketika harga turun ya. Ini juga ketika harga turun naik kembali. Dan ke belakang-belakangnya seperti pada video sebelumnya. Jadi ini adalah garis yang menentukan apakah si XAUUSD ini akan lanjut naik atau turun. Ketika si harga berhasil menembus ini 830, maka harga akan melanjutkan kenaikan maksimal turun ke sini. Jadi harga akan bisa lari maksimal ke sini, 19 ribuan. 1900. Tapi selama harga masih berada di dalam range konsolidasi ini atau range sideways dia dari harga 1673 sampai 1830, maka bisa dikatakan bahwa marketnya itu masih sideways secara daily ya. Nih kita juga bisa perhatikan sini dia masih ada di tengah-tengah antara dua garis support resisten ini. Jadi bisa dikatakan harganya itu masih belum tahu mau kemana. Kita lanjut langsung ke candle 4 jamnya, itu untuk lebih detailnya kita bongkar apa yang terjadi dalam candle harian tersebut. Di sini kita bisa lihat bahwa kemarin kita juga ada bahas tentang base yang di bawah sini. Ketika harga menyentuh base ini, maka harga kasih reversal. Kenapa? Karena sudah beberapa kali ketika si gold naik di sini, ini kan gold naik nih ya. Dia menyentuh ini kembali lalu reversal kembali ke atas. Ya, kita bisa perhatikan di sini. Lalu di sini juga sama, ketika dia turun, harga mengenai ini dia reversal kembali ke atas. Tapi kita belum tahu nih kira-kira si base ini kuat nahan si harga gold ini sampai mana, sampai kapan gitu loh. Jadi ketika si harga kembali lagi ke sini, belum tentu dia ada kesempatan untuk naik kembali. Bisa aja dia turun kembali lanjut ke bawah untuk mengenai garis si 1763 ini. Jadi setiap dia kembali ke base itu belum tentu dia harus reversal kembali ya guys. Jadi kalian harus perhatikan juga itu nanti ketika harga sudah kembali ke base-nya. Karena kalau untuk hari ini dia sudah sempat 2 kali ya kembali ke base-nya ini nih. Kalau kita perbesar di sini, jadi dia ada 2 kali kembali ke base-nya, tapi dia berhasil untuk reversal kembali walaupun candle yang ini sudah mulai ada tekanan jual yang sangat besar. Kalau kita perhatikan ya, candle yang ini dengan candle yang ini dan candle yang ini itu berbeda pada saat dia turun. Yang ini turunnya itu dengan tekanan jual yang cukup kecil, tapi kalau untuk candle yang ini tekanan jual cukup besar. Tapi karena si base ini memiliki demand area yang cukup kuat bagi si gold ini untuk menopang harganya turun, makanya si harga ini berhasil untuk naik kembali. Cuma kita nggak tahu untuk kedepannya itu apakah si harga ini akan terus bertahan di dalam base ini atau dia akan segera keluar dari base ini, atau maksudnya turun ke sini ya. Karena kalau kita perhatikan untuk tren jangka panjangnya itu atau mega trendnya, si gold ini sedang dalam kondisi downtrend.
kita bisa perhatikan bahwa si gold sedang dalam kondisi downtrend. Jadi masih ada kemungkinan besar dia untuk turun kembali, atau bisa aja dia naik kembali untuk mengetes si downtrend line ini dulu supaya valid ya. Karena kan si trendline ini belum tentu valid karena baru 2 kali pantulan doang dari sini. Kita bisa hitung dari 1, 2. Kalau ini saya nggak anggap karena ini bertepatan dengan si classic support dia, classic resist dia. Dan ini kan awal mula dari reversal. Sedangkan ini dia dari reversal dia balik terus dia turun lagi di sini. Nih candle yang ini. Nah, kalau kita masuk ke chart 4 jam ya, kita juga bisa melihat bahwa si downtrend ini benar ada di gold dan gold sedang dalam kondisi downtrendnya. Jadi kenaikan-kenaikan kecil di sini itu hanya sebagai area konsolidasi dia atau sideway-nya dia saja. Kalau untuk ngikutin trennya kita belum tahu, karena kalau untuk trennya sendiri dia harus ada naik dulu ke atas ini. Ketika dia berhasil konfirmasi dia untuk downtrend kembali, maka dia akan turun kembali. Nah, itu kita baru bisa mengikut follow the trendnya dia ya, follow trend tradingnya. Kalau ini kita cukup scalping aja karena sebenarnya posisi di sini itu cukup bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena bisa saja harga itu menembus kedua arah ini. Harga bisa menembus ke atas, harga bisa menembus ke bawah. Itu tergantung dari sentimen pasar. Dan kita juga nggak tahu bahwa si base ini kuat menopang harga si gold itu sampai kapan. Untuk saat ini ya resist terdekatnya itu ada di 1800 seperti biasa ya. Dia udah beberapa kali nggak berhasil break dari 1800 ini dan turun kembali. Nih, ini juga si candle 4 jam ini kalau kita perbesar ya di candle 1 jam, sebenarnya dia hampir menyentuh si 1800 ini lalu dia turun kembali. Jadi bisa dikatakan untuk support untuk resist terdekat dia itu ada di 1800. Kalau dia mau lanjut naik ya harus ini nih, rusakin dulu resistnya atau tembus dulu resistnya. Kalau dia udah ditembus baru dia bisa naik ke sini, antara ke sini ataupun ke klasik ke ini key resistnya dia untuk melanjutkan kenaikan ya. Jadi untuk dari downtrend ke uptrend. Tapi untuk saat ini si gold secara jangka panjang masih downtrend. Dan kita masih belum tahu sampai kapan dia sideway-nya di sini karena dia masih bolak-balik di area base-nya dia nih. Ini kan base dia nih. Yang masih fresh ya di sini base-nya ya. Karena masih baru terbentuk sebelum dia naik. Nah, ini udah beberapa kali dia masuk ke base-nya lalu naik kembali. Jadi harga masih ditolak di sini. Tapi dalam artian si gold ini masih sideways. Jadi dia walaupun dia naik pun kita belum bisa pastikan dia beneran naik. Karena sudah beberapa kali dia coba naik menembus ini dan masih gagal ya nggak saat ini. Kalau saya perhatikan dari candle juga selama 1 hari ini masih mencoba untuk naik kembali ke sini, cuma belum kuat dianya. Jadinya dia masih harus kumpulin tenaga dulu di sini. Jadi untuk gold itu saya bisa rekomendasikan untuk short position saja, jangan long position karena dia masih sideways ya guys. Dan itu silakan disesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing. Untuk mappingnya kalian bisa samakan dengan saya, mappingnya seperti ini. Tapi untuk open posisi ataupun trade plan-nya silakan disesuaikan kembali dengan kebutuhan masing-masing ya, karena itu kan resiko kita yang tanggung sendiri soalnya. Terus lalu untuk yang 30 menit lebih jelas ya di sini ya, kalau misalkan dia itu lagi downtrend, lagi sideways sorry. Jadi semenjak kejatuhan dia di sini tanggal 7 September, ya dia kan sempat down ya, benar-benar turun. Nah, dia belum bisa menembus lagi nih garis yang ini. Dia udah coba beberapa kali tembus dari, bisa kita katakan dari tanggal 8 September ya sampai 13 September, dan itu juga cukup lama sekali kalau hitungannya kalau kita mau bahasnya kayak trading, dalam dunia trading itu mungkin ini udah cukup lama dan bisa dikatakan cukup kuat untuk resistnya ini. Sehingga banyak sekali trader-trader yang menunggu dia untuk
breakout ini dulu. Kalau untuk mau buy ke sini ya, targetnya ya. Tapi sayangnya untuk saat ini masih belum bisa, dan kita juga masih bisa menggunakan patokan ini dan juga base ini. Lalu ketika dia memang menembus base ini, maka ketika dia turun ke sini, targetnya di sini pasti. Kenapa targetnya di sini? Itu ada di video sebelumnya sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan di sini tuh, di sini ada sedikit base dia lagi, area demand-nya dia. Cuma saya nggak bikin kotak kuning gini, saya cuma bikin garis aja di sini. Jadi di sini ada demand area ini dia sebelum dia crash. Kalian perhatikan, ketika dia mengenai demand area dia pada saat crash kemarin, ya ini pas Agustus kemarin ya, pas NFP bulan lalu ya, dia crash, lalu dia turun sampai di sini. Jadi di sini tuh ada area demand-nya dia. Kalau kita kotakin tuh begini sebenarnya. Nah, itu bisa sampai ke sini. Nah, sebenarnya begini untuk garisnya. Cuma saya nggak kasih garis lagi, saya nggak kasih kotak lagi. Saya hanya menggunakan garis ini saja sebagai patokannya. Karena kalau kebanyakan kotak pun nanti pas saya jelasin, takutnya kalian bingung gitu. Cuma di sini saya tunjukin bahwa di sini ada demand area, ini dia. Jadi kalau dia jatuh tembus dari base ini kan base-nya cukup panjang ya, cukup lama base-nya ya. Bisa dikatakan base-nya cukup kuat untuk dia. Jadi ketika dia menembus, dia akan tembus ke sini, dia akan turun ke demand area dia di harga ya sekitar 17.763-an. Maka dari itu ketika dia sudah masuk kembali ke sini, ini kan kalau kita perhatikan harga mau ditarik ke bawah ya. Kalau kita perhatikan di sini, harga mau ditarik ke bawah karena untuk candle ini sudah bisa dikatakan ini ada pattern shooting star di sini. Jadi untuk channelnya ini kita sudah bisa lihat bahwa harga akan ditarik kembali ke bawah karena market juga yang masih sideways untuk saat ini. Jadi pada saat harga sudah di sini, kalian harus perhatikan kembali. Saya ingatkan kalau belum tentu dia bisa reversal kembali ke atas ya. Dia belum tentu bisa reversal kembali ke atas ketika dia menyentuh area ini. Nah, ini belum tentu bisa ke sini, bisa aja dia masuk dulu ke sini, tes, terus dia turun lagi ke sini. Itu bisa mungkin terjadi di sini. Lalu ketika dia sudah kita sih bisa turun ke sini lagi. Ke demand area dia yang paling bawah sini. Karena untuk demand area terdekatnya itu ada di sini, di harga sekitar 1780-an. Dan kalau dia mau naik pun ya seperti saya bilang, dia harus bisa menembus ke atas ini dulu. Biasa dia akan terjadi retest ya, karena di sini kita perhatikan ada sedikit ini ada sedikit supply areanya dia. Jadi dia pasti akan retest dulu di sini, dia turun, baru dia akan naik kembali ke sini. Itu pun kalau dia berhasil menembus ini. Kalau dia nggak berhasil menembus ini, ya bisa dikatakan dia fake breakout juga seperti ini. Jadi kita harus hati-hati juga bermain di gold ketika market sedang sideways. Nah, lebih baik kita menunggu konfirmasi yang cukup kuat dulu sebelum kita open posisi pada saat market sideways begini. Karena kita nggak tahu dia sideways sampai kapan. Jadi untuk sideways ini biasanya suka-suka market. Ya, semenjak ya masih sideways, masih dalam satu range, ya otomatis kita hanya bisa memanfaatkan untuk short position aja, baik itu buy atau sell. Oke, mungkin segini dulu untuk penjelasan dari analisa XAUUSD yang terbaru. Jika memang ingin ada ditambahkan atau ada yang kurang, silakan tambahkan di kolom komentar karena masukan kalian sangat berguna untuk saya dalam analisa ini dan membuat video ini ke depannya supaya bisa jadi lebih baik lagi ya. Dan terima kasih untuk supportnya selama ini dan telah menonton
Juna Trading ID. Jika suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya dalam membuat video analisa ini, terutama untuk analisa XAUUSD atau Gold, yaitu komoditi paling favorit kita semua ya di dalam trading forex. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.